kami percaya bahwa hari ini kami punya Tuhan yang besar. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami, satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami yakini, Tuhan kami lebih besar. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkatmu, pertolonganmu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Satu hal yang kami percaya, apapun pergumulan kami hari ini, apapun tantangan kami hari ini, pasti ada jalan keluar sebab kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya hari ini apapun yang kami doakan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya hari ini ada berkat, ada firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya sama-sama dengan saya. Kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Kalau tidak keberatan boleh bantu saya tulis di live chat Tuhan Yesus dahsyat. Sebanyak-banyaknya saudara boleh tulis Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang baru bergabung dan mungkin saudara bingung, Pastor tempatnya kok berubah? Ya, karena memang hari ini kita tidak menggunakan rumah saya yang biasanya kita pakai, itu biasanya rumah saya Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita memakai tempat yang baru, yaitu di gereja. Dan saya sedang mengupayakan untuk setiap hari kita bisa live dari gereja. Dan kita bukan hanya melibatkan cuma saya yang nyanyi dan saya yang khotbah setiap hari, tetapi saya juga akan melibatkan beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain untuk menyembah bersama dengan saudara. Seperti worship leader yang diurapi di GSJS. Mereka akan melayani Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam ibadah doa pagi. Dan saya percaya itu satu hal yang sangat baik ya, satu kemajuan, dan saya percaya saudara semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan. Jangan lupa besok malam kita ada doa malam. Dan jangan lupa minggu besok saya kembali melayani firman Tuhan. Minggu besok saya akan memulai satu seri khotbah yang baru selama bulan Mei. Dan saya percaya setiap saudara akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan dibawakan. Karena seri khotbah ini benar-benar dari dalam hati saya sudah benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan, dan saya percaya saudara semuanya pasti akan diberkati lewat seri khotbah ini. Dan besok pagi kembali ada doa pagi, jangan lupa. Nah, mari bersama-sama kita mau buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-8, hari ini kita mau baca bersama-sama dari ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-56. Saya percaya saudara semuanya pasti akan diberkati. Judul dari perikopnya hari ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan mungkin Bapak Ibu kita akan bagi khotbah ini menjadi dua, hari ini dan besok pagi, karena dibagi dua ini, yaitu yang pertama yaitu Tuhan membangkitkan anaknya Yairus, yang kedua adalah wanita yang sakit pendarahan. Sebab itu kita mau baca bersama-sama dan kita mau bagi khotbah ini jadi dua karena kita membahas dua subjek yang berbeda ya. Mari bersama-sama kita baca ayat 40 sampai ayatnya ke-56. 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, dikatakan orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dan dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Nah, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa yang disebabkan ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Dikatakan maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setiba di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan ia.
karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Yang percaya bersama-sama kita mau katakan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca mengenai Yairus dan seorang wanita yang pendarahan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kejadian yang terjadi berbarengan. Jadi ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Yairus menuju ke rumahnya, nah wanita pendarahan ini menyentuh jubah Yesus dan akhirnya dia menerima kesembuhan. Hari ini kita akan membahas dari Yairus. Nah, besok kita akan belajar bersama-sama dari wanita pendarahan itu. Nah, Saudara, hari ini kita mau belajar dari Yairus, itu merupakan judul dari khotbahnya hari ini. Sama-sama catat di live chat, Saudara boleh tulis, yaitu belajar dari Yairus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yairus ini siapa? Nah, pertama kita harus mengerti dulu siapa itu Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Bapak Ibu Saudara, kepala rumah ibadat pada zaman itu sama dengan hari ini seperti gembala, seperti seorang pemimpin di gereja. Jadi Saudara, Yairus ini bukan orang yang merupakan orang yang biasa-biasa atau orang yang tanpa pengaruh. Dia adalah seorang yang punya pengaruh yang cukup besar. Apalagi zaman itu, Bapak Ibu Saudara, yang namanya kepala rumah ibadat itu harus menjadi orang yang seharusnya dihormati dimanapun dia ditempatkan. Yaitu kalau dia ditempatkan di tempat di mana dia ditempatkan pada saat itu dia harus benar-benar memiliki status yang tinggi. Dia harus memiliki sebuah pengalaman yang banyak. Dia harus dikenal banyak orang dan dipilih oleh banyak orang. Nah, dan dia merupakan seseorang yang tentunya dia memiliki berkat secara materi, dia memiliki berkat secara posisi, dia adalah seorang yang luar biasa. Tetapi dia memutuskan untuk tersungkur di depan Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi karena dia melakukan itu, karena dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menerima kesembuhan, dia menerima mujizat untuk anaknya yang 12 tahun. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari Yairus, kenapa dia bisa menerima mujizat itu. Dan saya berdoa Saudara pun juga mungkin hari ini sedang mengalami sakit penyakit, masalah, persoalan, tantangan. Mungkin hari ini saudara mengalami begitu banyak persoalan, problema di dalam kehidupan saudara. Doa saya, lewat pembelajaran kita tentang Yairus ini, kita mau belajar, kita diubahkan, kita berubah. Dan saya percaya saudara semuanya juga bisa mengalami mujizat itu. Nah, yang pertama kita mau belajar bersama-sama dikatakan di ayatnya yang ke-41, coba kita buka. Dikatakan seperti ini, maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini terlihat ada sebuah perbuatan dari Yairus yang benar-benar menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, kita tadi udah bahas di awal bahwa dia adalah seorang yang punya posisi, dia adalah seorang yang dikenal banyak orang, dia adalah seorang yang punya influence yang sangat besar, dia punya uang yang cukup banyak. Dan kita melihat bahwa dia adalah seseorang yang seharusnya tidak perlu tunduk kepada siapapun. Kenapa? Dia kepalanya. Tetapi dia memutuskan saat dia datang bertemu dengan Yesus, dia merendahkan dirinya, dia tersungkur di depan kaki Yesus, dia menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari situ kita belajar satu hal yang pertama, bagaimana kita bisa juga mengalami seperti Yairus, ada mujizat bagi kita, bagi keluarga kita, yaitu yang pertama catat baik-baik, yaitu kita harus menghormati Tuhan. Tulis di live chat, menghormati Tuhan. Sebanyak-banyaknya saudara tulis di live chat, menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yairus di sini menunjukkan sebuah gesture atau sebuah perbuatan yang sangat luar biasa, yaitu dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Pada zaman itu Bapak Ibu, tersungkur di depan seseorang itu menunjukkan hormat terbesar yang bisa diberikan kepada orang itu. Ya, yang namanya orang tersungkur di depan satu pribadi itu menunjukkan sebuah rasa hormat yang besar untuk pribadi tersebut. Nah, dan kalau kita membaca bagaimana Yairus dia tersungkur di bawah kaki Yesus, menunjukkan ada rasa hormat yang dia miliki terhadap Tuhan Yesus. Meskipun secara posisi dia berada di atas. Secara posisi dia adalah seorang yang dihargai di rumah ibadat itu. Dan Yesus adalah seorang penginjil pada saat itu yang tidak punya posisi apapun. Dia hanya seorang yang menginjil dari kota ke kota. Tetapi dia menunjukkan rasa hormat itu.
kepada Tuhan Yesus. Dan itu membuat hati Tuhan tergerak untuk menolong dia. Saudara, semestinya Yairus bisa datang dengan rasa angkuh. Dia bisa datang dengan ya pride atau dengan kesombongannya. Dan dia bisa berkata kepada Yesus, Yesus kamu harus datang. Ya kamu cuma pendatang di sini. Kamu harus datang dengan aku, kamu harus menyembuhkan anakku. Dia bisa aja merintah Tuhan. Dia bisa aja menyuruh-nyuruh Tuhan Yesus. Tetapi yang luar biasa tentang Yairus adalah dia tidak menggunakan posisinya. Dia tidak menggunakan apa yang dia miliki untuk menunjukkan ya kehebatan dirinya. Tetapi dia datang tersungkur kepada Tuhan. Saya rasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus belajar untuk menjadi orang yang bisa menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Meskipun saudara dan saya sudah melayani Tuhan. Meskipun saudara dan saya sudah banyak berbuat yang luar biasa buat melayani Tuhan. Meskipun saudara dan saya memiliki posisi yang tinggi, kita punya uang yang banyak. Kita pun juga harus menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya rasa hari-hari ini sudah kehilangan budaya itu. Kenapa kita tinggal di budaya di mana menghormati sesama atau menghormati orang lain itu ditertawakan. Buat apa sih kamu ini lebay banget, buat apa sih kamu ini berlebihan. Ya Tuhan ini kan sahabat kita. Bahkan ada yang memanggil Tuhan pakai istilah lo sama gue. Saudara, saya rasa itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Saat kita datang kepada Tuhan tetap harus ada rasa hormat yang kita miliki. Sama seperti kalau saudara datang dan bertemu dengan presiden. Meskipun mungkin saudara berteman dengan presiden. Mungkin saudara sahabat dengan presiden. Tapi tetap saja saudara harus memiliki rasa hormat. Saudara akan memanggil Pak. Saudara akan memanggil Pak Presiden. Begitu juga dengan Tuhan. Ya mungkin kita ini merasa kita sahabatnya Tuhan. Kita udah melayani Tuhan. Kita udah dekat dengan Tuhan. Tetapi tetap kita harus mempertahankan rasa hormat itu. Datanglah kepada Tuhan dengan rasa hormat, dengan kerendahan hati kita. Salah satu cara kita menunjukkan hormat kepada Tuhan adalah kita rendah hati. Kita menyingkirkan, kita mengesampingkan semua perbuatan kita buat Tuhan. Semua pelayanan kita buat Tuhan. Semua mungkin kita sudah memberi banyak untuk pelayanan. Kita mengesampingkan itu dan kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan bantu aku. Tuhan aku gak mampu tanpa Engkau. Tuhan aku gak bisa tanpa Engkau. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan karena aku mengasihi Engkau. Tolong bantu aku hari ini Tuhan. Nah saya percaya saat kita bisa menunjukkan rasa hormat itu kepada Tuhan. Saat kita bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan dengan kerendahan hati. Maka di situ saya percaya itu adalah awal dari mujizat kita. Saya selalu mengajak setiap jemaat untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kalau saudara perhatikan setiap doa saya selalu datang kepada Tuhan dengan rasa hormat. Saya nggak pernah dengan santai-santai di dalam berdoa, tetapi saya selalu menggunakan kata-kata. Kenapa? Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menghormati Tuhan. Karena saya rasa itu adalah hal yang minim kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kita sudah melihat begitu banyak kebaikan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita harus mencontoh Yairus. Dia bukan seorang yang sombong. Dia bukan seorang yang merasa dirinya berjasa. Dia bukan orang yang merasa dirinya paling hebat. Meskipun dia seharusnya layak untuk dihormati oleh semua orang. Tetapi dia menunjukkan rasa hormat terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia merendahkan hatinya. Dan di situ Tuhan Yesus memutuskan untuk datang ke rumahnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari dari Yairus adalah kita seharusnya bisa melihat itu di dalam ayatnya yang ke-47. Dikatakan ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa disebabkan ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Nah saudara, yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yairus adalah dari ayat ini. Mungkin saudara berkata, Pak di ayat 47 mana ada kata Yairus? Ini kan tentang perempuan itu, tapi saudara harus ingat. Pada saat Yesus berjalan dengan Yairus bertemu dengan wanita ini. Jadi Yairus ada di situ. Dan dikatakan bahwa wanita ini dia cerita pengalamannya, kenapa dia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi kalau wanita itu bicara dan cerita, ceritanya itu pasti panjang Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau laki ceritanya itu mungkin singkat, mungkin 5 menit udah selesai. Tapi kalau wanita itu 3 jam di kafe belum tentu selesai Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ceritanya itu panjang, ceritanya itu detail, hal-hal kecil semua diceritain semuanya. Ya kan mungkin dia cerita bagaimana 12 tahun, bayangin menceritakan masalah penyakit 12 tahun. Dia udah datang ke berbagai dokter, dia mungkin menceritakan keluarganya, dia cerita dihakimi, membutuhkan waktu yang banyak. Nah sedangkan Yairus lagi di sebelahnya. Yairus lagi nunggu Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Nah tetapi dikatakan bahwa wanita ini cerita sampai selesai.
Dan Yesus berkata di ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan dikatakan di ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datang seorang kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Jadi kita melihat di sini tidak ada satu kali pun Yairus marah, nggak ada satu kali pun Yairus komplain bahwa Yesus berbicara dengan wanita ini. Saudara, dia bukan hanya menghormati Tuhan, dia bukan hanya rendah hati saat datang kepada Tuhan, tapi yang kedua, dia sabar menunggu Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, sabar menunggu Tuhan. Meskipun Yairus harus menunggu Yesus berbicara dengan wanita ini, meskipun Yairus harus menunggu wanita ini cerita pengalaman 12 tahun, tetapi di situ kita bisa melihat bahwa Yairus tetap sabar menunggu tanpa marah, tanpa komplain, tanpa suruh Tuhan Yesus cepat-cepat. Tetapi sampai pegawainya datang dan berkata anakmu sudah mati, Yairus tetap menunggu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari situ saya belajar jadi orang harus sabar menunggu Tuhan. Kadang-kadang kita suka komplain, kadang-kadang kita suka mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita rasa Tuhan itu terlalu pelan. Karena kita merasa Tuhan kok lama banget ya nolong saya. Tuhan kok lama banget rasanya. Kenapa orang lain ditolong dulu? Kenapa orang lain diberkati dulu? Saya belum. Nah, Yairus mungkin juga merasa seperti itu. Loh, aku kan yang duluan. Aku kan yang sudah datang sama Yesus duluan. Seandainya aku gak nyuruh Yesus datang ke rumah, wanita ini gak akan ketemu sama Yesus. Mungkin kita juga ngerasa kayak gitu. Oh loh Pak Pendeta, saya ini udah lama ngikutin Tuhan. Tapi teman saya yang baru percaya, dia ditolong Tuhan duluan. Itu yang dialami sama Yairus. Saudara, seharusnya yang namanya Yairus punya hak untuk komplain. Yairus bisa datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan Yesus mohon maaf, kan aku duluan. Kan aku yang datang untuk minta engkau datang ke rumahku. Kenapa engkau tolong dia dulu? Seandainya kalau boleh datang ke rumahku dulu, baru nanti kalau anakku udah sembuh baru engkau cerita sama wanita itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa gak ada komplain, gak ada marah dengan Tuhan. Dia cuma menunggu dengan sabar untuk Tuhan Yesus selesai berbicara dengan wanita itu. Dalam hidup kita harus belajar untuk menjadi seperti Yairus. Untuk kita sabar menunggu waktu Tuhan. Untuk kita sabar sampai Tuhan menjawab doa kita. Untuk kita sabar sampai benar-benar pertolongan itu terjadi. Kadang-kadang gak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang ya itu membuat kita marah. Kadang-kadang itu bisa membuat kita jengkel. Kadang-kadang itu membuat kita penasaran. Kenapa ya Tuhan kok gak nolong saya? Kenapa ya Tuhan kok belum turun tangan? Kenapa ya kok Tuhan belum menjamah keluarga saya? Kenapa ya Tuhan kok belum berkati aku dengan rumah? Mungkin saudara bagi yang belum punya rumah. Saudara mungkin bisa berkata, Pak Pendeta saya udah capek nunggu Tuhan. Tapi kalau kita belajar dari Yairus adalah kita harus belajar sabar. Saya gak tahu apa yang saudara lagi tunggu dari Tuhan. Tetapi satu hal yang menjadi pesan Tuhan buat setiap saudara adalah belajar untuk sabar. Bapak Ibu, saya belajar untuk sabar menunggu saya bisa punya anak. Saudara, saya berkati banyak orang pernikahan. Nah masalahnya adalah saya berkati orang nikah, pasti mereka tuh subur. Pasti mereka tuh semuanya cepat punya anak. Nah sedangkan saya sendiri yang memberkati, saya sendiri yang sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya nunggu punya anak itu lama banget. Nah tetapi saya belajar. Saya bersama dengan istri saya, Pastor Selin, saya belajar untuk sabar, gak apa-apa. Ya kalau memang Tuhan belum kasih gak apa-apa. Kalau memang Tuhan belum beri, it's okay. Saya percaya Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih luar biasa untuk menolong kita. Dan saudara, kesabaran Yairus itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena kesabarannya itu membuat Tuhan melakukan lebih daripada yang dia doakan. Saudara, Yairus minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tapi masalahnya anaknya mati. Tetapi Tuhan Yesus datang ke rumahnya membangkitkan anak itu. Lihat, Yairus mintanya untuk menyembuhkan anak. Tapi yang Tuhan lakukan, yang Tuhan rencanakan membangkitkan anak. Lebih dahsyat menyembuhkan atau membangkitkan? Saudara, kalau menyembuhkan mungkin itu udah dahsyat. Tapi lebih dahsyat lagi kalau kita bisa bangkitin orang. Saudara, saya mendoakan banyak orang beberapa kali sembuh, puji Tuhan. Ya, beberapa kali saya doain orang kanker, puji Tuhan sembuh. Tapi saya belum pernah dalam hidup saya doa buat orang mati, orang itu bangkit. Nggak pernah saudara. Dan saya rasa bahwa nggak perlu doa seperti itu ya kan. Nah, tetapi itulah Tuhan. Tuhan selalu merencanakan lebih daripada yang kita doakan. Asal kita mau sabar. Seandainya Yairus berkata kepada Tuhan Yesus, udah Tuhan Yesus kalau memang gak niat datang ke rumahku gak usah datang. Apa yang terjadi? Yang namanya Yairus akan lihat anaknya mati dan that's it. End of the story. Ceritanya udah selesai. Tapi untungnya dia sabar. Bapak Ibu ayo hari ini belajar untuk sabar
maka engkau akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 50. Yang pertama kita belajar menghormati Tuhan, yang kedua kita belajar untuk sabar dengan Tuhan, sabar menunggu Tuhan. Dan yang ketiga, belajar sama-sama. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Dan apa yang terjadi kita udah baca di beberapa ayat kemudian. Yesus datang ke rumahnya, semua orang menangis, semua orang menangisi anak itu. Tetapi Yairus tetap diam. Yairus tetap membawa Yesus masuk ke dalam kamar untuk mendoakan anaknya. Kenapa? Karena dia belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Saudara, saya rasa kalau saya jadi Yairus mungkin saya ketakutan, wah anak saya sudah mati. Ya yang namanya anak saya sudah ditangisi oleh banyak orang, ya udah game over, end of the story. Tetapi untungnya Yairus melakukan satu hal, yaitu yang ketiga. Catat baik-baik, yaitu dia tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Sama-sama tulis di live chat, tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Saudara, ketika Yairus tidak mengizinkan ketakutan menguasai dirinya, apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat, yaitu Tuhan menyembuhkan, bukan hanya menyembuhkan anak itu, membangkitkan anak itu. Saudara, seringkali yang membuat kita gak bisa lihat mujizat adalah ketakutan. Kita begitu dikuasai oleh ketakutan, kita begitu dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga pada akhirnya kita menyerah di tengah jalan. Saudara, kalau ketakutan menguasai Yairus, mungkin pada saat dia sampai di rumah, semua orang menangisi anak Yairus, semua orang menangisi dia. Mungkin Yairus bisa berkata, "Tuhan Yesus, percuma engkau datang. Ya ini semua udah nangis, semua udah nangisin anak saya, ya udahlah Tuhan Yesus gak usah masuk." Tapi untungnya ketakutan gak menguasai dia. Dia tetap diam, dia tetap membawa Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dan akhirnya anak itu mengalami kebangkitan. Bapak Ibu, saya rasa itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus jadi orang yang tidak dikuasai oleh ketakutan. Tapi kita harus menguasai ketakutan itu. Tulis di live chat, saya harus menguasai ketakutan. Bapak Ibu, apa yang saudara takutkan hari ini? Jangan biarkan itu menguasaimu. Hari-hari ini saya lihat di social media banyak orang, "Pak, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur." Wah, akhirnya muncul konten-konten yang viral. Cara tidur di waktu yang cepat, bagaimana bisa cepat tidur di bawah 1 menit. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau cepat tidur, kalau saudara ingin berkata, "Pak, saya mau tenang, saya mau tidak gelisah." Saudara harus belajar tidak membiarkan ketakutan, kekhawatiran menguasai saudara. Saudara kalau dikuasai ketakutan, saudara boleh pakai teknik apapun, saudara tidak akan bisa tidur. Tetapi saat saudara datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku gak mau takut. Tuhan, aku mau percaya, aku mau menyerahkan semua kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu. Aku gak bisa kendalikan semuanya, tapi aku menyerahkan untuk Engkau kendalikan hidupku." Maka saya yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan kalah dengan masalah itu. Engkau gak akan kalah dengan tantangan itu. Tetapi engkau akan lihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan saudara. Percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa buat firman Tuhan ini. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar menghormati Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk sabar menunggu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Hari ini kami percaya Engkau Tuhan di atas segala situasi kami. Engkau Tuhan di atas segala masalah kami. Sebab itu kami datang dengan rendah hati. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami datang kepada Tuhan dengan sukacita karena kami tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kami mau datang kepada Tuhan dengan penuh iman percaya. Sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Tapi kami menguasai ketakutan itu. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Biar ibadah ini, doa pagi ini, firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa besok pagi kita kembali doa pagi. Dan saya percaya saudara semuanya diberkati. Kita kembali di ruangan seperti ini. Akan terus kita perbaiki, ini hanya first trial. Ini adalah kita coba-coba Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin bahwa nanti di kemudian hari, di minggu-minggu yang akan datang, akan lebih bagus lagi. Kita akan mencoba cara supaya kami bisa melayani saudara dengan cara yang terbaik. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Besok pagi jam 5 kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.